Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab dari Fakultas Agama Islam, Prodi PAI akan sedikit memberikan tanggapan atau pesan moral yang terdapat pada film Tarzan Par untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dunia pendidikan tidak terlepas dari peranan para guru yang menjadi panutan bagi muridnya. Semakin baik kualitas dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru, maka semakin baik pula kualitas peserta didiknya tersebut. Selain itu, para guru pun juga dituntut untuk dapat mengenal dan memahami berbagai macam karakteristik peserta didiknya yang ada di dalam sekolah. Namun, apa jadinya jika seorang guru dihadapkan pada murid yang memiliki karakteristik yang lebih istimewa dari biasanya? Beberapa guru mungkin akan menganggap hal itu sebagai ancaman, dan sebagian besar yang lainnya pun juga akan memandang hal ini sebagai tantangan. Film Tarzan Par ini bisa jadi film yang dapat menginspirasi seseorang dalam mengajar. Di sini saya akan sedikit memberikan sinopsis atau alur cerita dari film yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Tarzan Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ihsan. Ihsan adalah seorang murid yang memiliki kesulitan dalam belajar serta dalam berbagai macam kegiatan akademik di sekolahnya. Beberapa kesulitan tersebut diantaranya adalah kesulitan dalam hal menulis, membaca, dan menghitung. Namun, ada hal yang menarik dari diri Ihsan, yaitu imajinasinya. Ihsan selalu melihat dunia dengan cara pandangnya tersendiri. Meski begitu, tidak banyak orang, baik teman, guru, maupun orang-orang di sekitarnya yang dapat memahami tentang dunia Ihsan. Sebagian besar masih menganggap bahwa Ihsan adalah seorang murid yang selalu mendapatkan nilai jelek dalam ujian, murid yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, menghitung, murid yang suka melamun sendiri, murid yang suka menyendiri, pemalas, nakal, sering membolos sekolah, bahkan seorang murid yang idiot dan berkebutuhan khusus. Tentu saja itu tidaklah adil bagi Ihsan. Singkat cerita, Ihsan bertemu dengan seorang guru baru yang bernama Ramsankar Nikum yang diperankan oleh Amir Khan, yang bisa dan mau mendalami karakteristik dari Ihsan itu sendiri. Pertama kali Ram bertemu dengan Ihsan, dia mulai tertarik dan memiliki keinginan untuk mengenal dan memahami karakteristik Ihsan lebih dalam. Dan disitulah Ram mulai melatih secara perlahan untuk membaca, menulis, melukis, menghitung, serta hal-hal yang lainnya dengan cara dan metode yang sama sekali berbeda dengan guru kebanyakan. Cara yang paling dianggap efektif itu salah satunya adalah dengan cara menaiki dan menuruni tangga sambil melakukan 4 kegiatan belajar tersebut. Beberapa metode lain juga diterapkan, yaitu dengan cara memberikan waktu yang tidak terbatas pada Ihsan untuk dapat berkarya dengan caranya tersendiri. Dan hasilnya pun termasuk ketika Ihsan mengikuti suatu perlombaan melukis, sangat memuaskan dan membanggakan, sehingga membuat kedua orang tua dan orang-orang di sekitarnya merasa bangga terhadap Ihsan. Hal ini juga dikarenakan Ihsan memiliki tingkat imajinasi yang tinggi dalam berkarya. Dan seiring dengan keberhasilannya tersebut, Ihsan pun merasa nyaman dalam belajar dan dia pun dapat menemukan caranya sendiri untuk dapat belajar membaca, menulis, menghitung, dan kegiatan belajar yang lainnya yang dapat mengantarkan Ihsan untuk dapat berprestasi seperti teman-temannya ataupun kakaknya tersebut. Ketika seorang guru merasa mengajar adalah suatu kewajiban, maka hal yang mungkin muncul adalah kondisi di mana para guru pun akan melaksanakan kewajibannya untuk mengajar.
tanpa memperhatikan kondisi yang dialami oleh muridnya yang mungkin membutuhkan perhatian khusus di dalam kelas, sehingga hasil yang didapatkannya pun tidak sebanding dengan yang diharapkan bersama. Namun, apabila seorang guru menganggap hal tersebut sebagai tantangan, maka akan ada hal-hal baik yang dapat ditemui dan diciptakan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini dianggap kurang efektif dan dalam mengajar. Akhir kata, setiap guru berhak dan berkewajiban atas peserta didiknya, atas segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Jadi di sini bisa kita petik hikmahnya bahwa tidak semua manusia itu sempurna, dikarenakan manusia itu bisa memiliki caranya tersendiri dalam belajar, ataupun tidak hanya dalam hal belajar, dalam memahami dirinya pun seseorang memiliki kemampuan tersendiri. Di sini saya dapat mengambil pesan moral yang begitu berharga dari Ihsan ataupun dari guru yang mengajarkan Ihsan tersebut. Film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat, dan di dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai orang tua ataupun guru tidak berhak membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lainnya, karena sebagian anak itu memiliki caranya tersendiri untuk berimajinasi, berkarya, dan melakukan hal yang menurutnya itu adalah hal yang terbaik. Sebagian orang tua hendaknya mendukung agar anaknya dapat berkembang menurut bakat alami yang ada di dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua, karena setiap anak adalah spesial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada kurang lebihnya bisa bantu saya di komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.